Kita mulai dari soal nomor 1. Sekarang kita menuju ke pembahasan ya. Soal nomor 1 soal mudah, langsung dihitung. Ingat menghitungnya dari depan ya. Dan kita peroleh nomor 1 ini jawabannya adalah B. Oke, berarti tidak akan bahas lama-lama. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini juga soal mudah. Nah, isinya hanya perkalian dan pembagian. Ya, kalian bisa melakukan atau mengubah karena hanya perkalian dan pembagian, kalian ubah menjadi pecahan untuk tanda baginya. Sekarang dicek dulu apakah nanti dia hasilnya positif atau negatif. Di sini negatifnya ada negatif kali positif berarti negatif ya. Negatif dibagi negatif positif, kemudian dikali negatif hasilnya negatif. Berarti jawaban C dan D ini tidak mungkin. Oke, sekarang kita ubah menjadi pembagian. Nah, yang di atas adalah ini tanda kali, yang di bawah adalah yang tanda bagi. Oke, selesai ya. Ini boleh kita coret. Nah, kan hasilnya negatif. 4 sama 12 dapat 3. Nah, kalian tinggal mengalikan ini. 24 kali 17 kali 3. Mungkinkah hasilnya hanya 144? Nah, nggak mungkin ya. Ini tanpa menghitung pun kalian sudah bisa tahu jawabannya. Karena C dan D salah, kemungkinan hanya A dan B, nggak mungkin dia menghasilkan hanya 144. Karena 24 kali 10 saja sudah 240, apalagi ini dikali 17. Gitu ya, jadi ini trik bilangan. Kalian harus kuasai ini, jadi jawabannya yang A. Nggak perlu waktu lama untuk menyelesaikan nomor 2. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3 tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3 serta pangkat 2. Ini soal sedang, sebenarnya soal mudah tapi butuh waktu menyelesaikan sedikit lebih lama. Kenapa? Lihat, ini akar 512, ini kan hafalan. Kita tidak perlu mencari ya. Sudah jelas akar 512 itu adalah 8. Nah, ini kan hafalan, mudah. Sekarang kita hitung yang ini di dalam kurung dulu. Oke. 63 dikurangi 39. Ternyata ketemunya adalah 24. Nah, berarti kita punya 24 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu juga mudah kan? 36. Hafalan biasa. Oke, yang kita kerjakan yang ini dulu. Nah, lagi trik menghitung dengan cepat. Kita bisa melakukan atau mengubah menjadi pecahan. 24 pangkat 3 artinya 24 kali 24 kali 24. 24 ya. Nah, kemudian dibagi 8 berarti per 8. Nah, sangat enak kan ini? Kita sederhanakan saja. 24 dapat 3. Nah, kita tinggal ngitung 24 kali 24 kali 3. Tanpa harus melakukan porogabit. Itu ya. Yang ini ketemunya adalah 1728. Berarti kita punya 1728 ditambah 36. Ketemunya adalah 1764. Jawabannya ada di D. Mudah bukan? Akar 512 hafalan, 6 pangkat 2 juga hafalan. Yang pangkat 3 tidak perlu menghitung dengan waktu lama. Waktunya cepat selesai. Oke. Nomor 4 ini juga soal mudah. Yang dihitung dulu adalah yang ini, tanda bagi, kemudian kali. Ya. Oke, kurung pertama kita peroleh negatif ya, pasti. 2976 kita bagi dengan negatif 16, ketemunya adalah negatif 186, perhitungan biasa. Ditambah 864 dikali 13. Nah, ini jawabannya pasti besar. 11.232. Oke, sekarang kita cek. Hutangnya hanya 186 tapi dibayarnya 11.000. Nah, berarti kembalian banyak. Tidak mungkin dia hutangnya masih. Berarti yang A, B jangan dipilih. Oke. Hutangnya 186 dibayar 11.000. Mungkinkah menjadi 13.000?
Tidak mungkin kan? Jadi kita tidak perlu menghitung juga ini. Singkat waktunya mengerjakan. Jadi kalau punya hutang 186 dibayar 11.000, berarti tinggal 11.000 dikurangi 186. Nah, ketemunya pasti ini. Nah, itu ya. Singkat. Jadi tolong trik-trik untuk soal perhitungan seperti ini tuh harusnya sudah kalian kuasai. Perhitungan lancar, perkalian lancar, kemudian progabit lancar. Tidak butuh waktu lama untuk mengerjakan ini ya. Oke, kita akan ke nomor selanjutnya. Nomor 5. Nomor 5 ini juga soal sedang. Oke. Nomor 5 kita diminta untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Seperti biasa, trik mengurutkan pecahan adalah ubah menjadi desimal. Sampai berapa angka di belakang koma, jika dia tidak berhenti, kita perhatikan ini yang kita jadikan patokan. Nah, dia 3 angka di belakang koma, berarti nanti jika ada bilangan yang ketika dibagi tidak berhenti-berhenti atau selalu berulang, maka kita hentikan sampai 4 angka di belakang koma. Oke, kita cek mulai dari 35 per 16, pecahannya kita tuliskan dulu, kemudian 13 per 6, 2,166, 216%, kemudian 21 per 8. Oke, kita minta bantuan progabit ya. Untuk 35 per 16, nah sudah penak toh. 35 dibagi 16, kalian gunakan progabit, ketemunya adalah 2,1875. Ini pas ya, jadi tidak berulang, ketemunya 2,1875. Oke, sedangkan yang kedua 13 per 6. Nah, 13 per 6 ini berarti 13 dibagi 6, ini berulang, ketemunya adalah 2,16. Nanti 6-nya akan terus 6, maka kita hentikan 4 angka di belakang koma. Oke, jadi berhenti di 1, 2, 3, 4 angka di belakang koma. Oke, sekarang yang ini tidak perlu kita rubah. Nah, kenapa kita harus berhenti di 4 angka? Nah, perhatikan ini. 13 per 6 dengan 2,166 ini hampir mirip kan? Kalau kalian hanya berhenti di 3 angka belakang koma ini, maka nanti akan sama, akan sulit dalam mengurutkan. Maka selalu kita lebihkan 1. Ya, kenapa alasan dilebihkan 1? Oke, yang ini 216%, berarti 216 per 100, tinggal kita kasih 2 angka di belakang koma. Dan yang terakhir 21 per 8, berarti ini menjadi 17 per 8, berarti 17 dibagi 8, kalau di progabit 17 dibagi 8 adalah 2,125. Kita samakan angka di belakang koma. Nah, karena ada 4 angka di belakang koma, maka yang belum 4, nanti kita minta bantuan 0. Ya, yang ini 2,166 baru 3, kita minta bantuan 0. 2,16 minta bantuan 02. 2,125 minta bantuan 01. Nah, sudah mudah sekali kan, tinggal kita urutkan aja. Dari yang terkecil, berarti yang terkecil adalah yang ini ya, nomor 1. Kita cek di pilihan ganda, 218 nya nomor 1, berarti ini salah, ini salah. Nah, kan enak sekali. Nomor 2 berarti yang ini, 216%. Nah, sudah terlihat kan, 21 per 8, 216%, ini kan salah berarti. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Tidak butuh waktu lama, progabit dikuasai dengan betul. Oke. Nomor 6. Nomor 6 soal cerita tentang uang ya. Oke. Kita pahami satu-satu kalimat demi kalimat. Ya, Bu Siti membeli 20 pak buku. Berarti bukunya 20 pak. Oke. Dan 15 pulpen. Berarti ballpoint
15 pak. Oke, kalimat pertama selesai. Dalam setiap pak berarti 1 pak. Buku terdapat 10 buah. Karena tadi bukunya 20, berarti 20 kali 10. Sedangkan setiap ballpoint, pak ballpoint terdapat 12, berarti nanti 15 kali 12. Selesai ya. Berarti bukunya ada 200, bolpennya ada 180. Nah, kita dapat ini dari kalimat kedua. Selanjutnya, harga sebuah buku 2.500, berarti buku harganya 2.500. Satu ya. Kemudian harga sebuah pulpen 1.750. Selesai untuk kalimat kedua. Bu Siti menjual sebuah buku dengan harga 3.000. Nah, tadi belinya 2.500. Berarti untung satu buku adalah 3.000 dikurangi 2.500. Karena belinya 2.500 buku ini ya. Dijualnya dengan harga 3.000, berarti untungnya 500. Oke. Kemudian untung satu ballpoint, karena ballpoint dijual dengan 2.000, berarti 2.000 dikurangi 1.750. Untungnya adalah 250. Itu satu buku dan satu ballpen. Nah, karena belinya ini sudah ketahuan. Apa sih yang ditanyakan? Semua buku dan pulpen terjual, berarti 200 buah ini terjual, 180 buah terjual. Keuntungan yang diperoleh Bu Siti, nah, keuntungan yang diperoleh Bu Siti berarti ya sudah, ini kita hapus ya biar tidak membingungkan. Karena untung satu bukunya 500 dan untung satu pulpen 250, berarti kalau beli buku berarti untung buku 200 sama dengan 200 kali 500. Kemudian untung 180 buku adalah 180 kali 250. Yang ini sudah enak terlihat. Nolnya simpan 4, 1, 2, 3, 4. Kita kalikan 2 kali 5, 10. Selesai toh? Enak banget loh. Ini nolnya simpan 2, 1, 2. Kemudian 18 kali 25. 18 kali 25 itu 450. Nah, enak sekali tuh. Tinggal kita jumlah. 145.000. Jawabannya adalah yang A. Selesai ya. Enak sekali. Oke. Ya, kita ke nomor 7. Nomor 7 soal cerita tentang bilangan bulat negatif. Oke. Ya, suhu di dalam freezer berarti suhu mula-mula ya. Freezer sama dengan mula. Ini sering kalian temui. Negatif 3. Daging dikeluarkan dari freezer dan didiamkan sehingga suhunya naik 5 derajat. Naik 5 derajat berarti negatif 3 naik ya, kita tambah 5. Berarti sekarang suhu daging setelah dikeluarkan adalah 2. Kemudian direbus selama 36 menit. Setiap menit, nah rebusnya 36 menit, setiap menit naiknya 2. Berarti naiknya adalah 36 dikali 2, 70 derajat. Dari 2 menjadi 70. Berarti suhu setelah direbus sama dengan dari 2 menjadi 70. Maaf, 70. 36 kali 2 itu 72 ya. Ya. Jadi ini harusnya 72. Nah, 72. Oke, berarti suhu setelah direbus adalah 2
naiknya 72, berarti ditambah 72, setelah direbus 74. Lalu apa yang ditanyakan? Apakah ini? Bukan, ternyata yang ditanyakan adalah perubahan saat di freezer dengan setelah direbus. Nah, padahal saat di freezer itu negatif 3, setelah direbus 74. Berarti perubahan suhunya berapa? Ya selisih kan artinya, berarti 74 dikurangi negatif 3. Selisih suhu dari negatif 3 berarti dari bawah naik sampai 74. Berarti selisihnya adalah 74 ditambah 3, yaitu 77. Jawabannya adalah yang D. Nah, ini ya. Jadi apa yang ditanyakan? Bukan 74 yang ditanyakan, dan 74 pun ternyata tidak ada di pilihan ganda. Maka kita cek lagi apa yang ditanyakan. Oh, ternyata selisih saat di freezer dengan setelah direbus. Itu ya. 8 soal mudah hanya mencari KPK. Kita langsung menggunakan cara sengkedan atau kotak. 42, kemudian 51, 72. Yo. Bukan bilangan genap, berarti jangan dibagi 2, tapi langsung kita 3 ya. 3 berarti ini 14, ini 17, ini 24. Oke, sekarang kita bagi 2 untuk bilangan genapnya. 17 tidak bisa, berarti 7 sama 12. Nah, sudah, ini kita bagi 7. Bilangannya enak sekali loh ini. Nah, oke, kita bagi 17, berarti 1. Ingat, terakhir harus 1. Kemudian yang terakhir berarti kita tinggal bagi 12. Maaf, 2 dulu. 2 dulu. 2 berarti 1, 6. Kemudian 2 lagi. 1, 3. Nah, yang terakhir 3. Sudah 1, 1, selesai. KPK-nya, karena di sini hasilnya, berarti kita kalikan 3 kali 2 kali 7 kali 17 kali 2 kali 2 kali 3. Kita kalikan biasa. Perhatikan, kalau kalian ini lihat ya, angka satuannya berbeda-beda. Supaya kita menghitungnya cepat, sekarang kita lihat aja. 3 kali 2, 6 kan? 6 kali 7 berarti 42. 42, belakangnya 2. Sekarang 2 dikali 7, berarti belakangnya 4. 4 dikali 2, berarti belakangnya 8. 8 kali 2, berarti belakangnya berapa? 8 kali 2, 16 ya. 16, kemudian 6 kali 3, berarti 18. Nah, cari yang belakangnya 8. Nah, tidak butuh waktu lama karena kita punya pilihan ganda yang angka satuannya berbeda semua. Itu ya, mudah toh? Mudah, matematika itu mudah. Kalian harus semangat. Sekarang nomor 9. Nomor 9, karena tadi yang 8 soal KPK, kita lihat apakah dia soal KPK atau FPB. Lihat, ada bersama, berarti ini soal cerita KPK. Langsung kita cari KPK dari 5, 8, dan 12. Karena 5 hari sekali, 8 hari sekali, 12 hari sekali. Ketemunya adalah 120. Nah, ini nanti silahkan kalian gunakan cara kotak ya, karena menemukan 120. Oke. Pertama kali, pertama berarti 13 April 2021. Pertama. Yang ditanya mereka les untuk kedua. Nah, kedua. Karena KPK-nya adalah 120, artinya setiap 120 hari mereka les bersama. Ya.
Berarti kalau yang pertama 13 April, yang kedua adalah 120 hari setelah 13 April. Kita tinggal tambahkan di sini ya. 120 tambah 13. Berarti kita ketemu 133 April. Nggak ada ya 133 April, karena April hanya sampai 30, maka kita kurangkan. Ketemunya 103 di bulan selanjutnya setelah April. Berarti Mei. Mei sampai 31. Berarti 72 di bulan setelah Mei, Juni. Masih belum ada ya. Juni hanya sampai 30. Berarti 42 di bulan selanjutnya, Juli. Nah, Juli hanya sampai 31. Berarti 11 Agustus. Ya sudah, selesai. Ketemunya adalah 11 Agustus 2021. Nomor 10. Nah, nomor 10 ini soal cerita, karena tadi sudah KPK otomatis, karena ini jenis dan jumlah yang sama, berarti dia soal cerita tentang FPP. Tapi kenapa ini menjadi soal sulit? Nah, kalian perhatikan. Di sini ada 4 bilangan. Kalau biasanya hanya 3 ya, sekarang 4 bilangan. Apakah semuanya dipakai keempatnya? Atau hanya 3? Maka ini menjadi soal sulit, karena itu ya, tidak bisa langsung mencari FPP. Kita cek dulu. Alat tulisnya ada 36 pensil. Berarti pensil 36. Penggaris ada 3 ya, berarti penggaris dan buku tulis. Buku aja ya, pernah tulis buku. Penggaris 48, buku tulis 54. Oke. Dari 48 penggaris, nah dari 48 penggaris ada 6 yang patah. Nah, tidak pakai patah. Yang dikemas adalah yang tidak rusak sebanyak-banyaknya. Berarti nanti bukan 48 yang dipakai, tapi 48 penggarisnya karena patah, berarti berkurang. 48 dikurangi 6. Nanti yang dipakai adalah 42. Berarti ini penggaris bukan 48 yang dipakai, tapi 42. Nah, ini ya, maka kenapa dia jadi soal sulit, karena berkembang. Biasanya langsung bisa menggunakan ini, harus mengurangi dulu untuk penggarisnya. Karena patah. Kenapa dikurangi? Karena yang dikemas adalah yang tidak rusak. Nah, yuk sekarang kita cari FPP-nya dulu. Genap ya, kita bagi 2. Berarti 18, 21, 27. Karena nggak genap, berarti kita coba bagi 3. Bisa semua ya. 6, 7, 9. Oke. Udah, stop ya. Stop, karena tidak bisa dibagi lagi ketiganya. Nah, berarti FPP-nya adalah 2 kali 3. 6. 6 itu adalah kemasan. Terus dalam satu kemasan ada pensil sebanyak 6, penggaris ada 7, buku ada 9. Nah, sekarang apa yang ditanyakan? Apakah 6? Bukan. Karena yang ditanya adalah selisih banyak pensil dan penggaris setiap kemasan. Berarti selisih penggaris sama pensil. Tinggal 7 dikurang 6. Jawabannya adalah 1 yang itu ya. Jadi kenapa jadi soal sulit? Karena harus mengurangkan. Kalau tidak teliti, kalian langsung menghitung 36, 48, 54, ketemu jawabannya. Ada di pilihan ganda. Itu ya. Sekarang nomor 11, soal mudah. Ya, soal mudah tentang pecahan, langsung kita jadikan pecahan biasa. 4/5 dibagi 9,
9 per 7 dibagi 16 per 21 dikali 5 per 2. Bagi kita rubah menjadi kali, terus yang belakang kita balik. Ini bagi lagi, berarti kali lagi kita balik. Nah, gitu ya, mudah sekali. Ini wes penak toh. Nah, terus 4 sama 16 penak lagi. Terus adakah lagi? Ada ini 21 sama 9. Dapatnya 3. Yang ini dapatnya 7. Berarti sekarang kita tinggal punya 7 per 3 kali 7 per 4 kali 1 per 2. Sudah tidak ada lagi yang bisa disederhanakan. Sudah tinggal kalikan. 7 kali 7 49. Kemudian 3 kali 4 kali 2 berarti 24. Nah, dilihat di sini di pilihan ganda ini udah nggak bisa disederhanakan toh. Yang per 24 hanya yang B. Oh, wis jawabannya pasti B. Isi anak-anak, isi semangat. Oke. Nomor 11 selesai. Nomor 12 soal mudah juga, hanya mengurang dan menjumlah pecahan. Oke. Langsung dirubah jadi pecahan biasa. 2,4 berarti 24 per 10. Kemudian dikurangi 80%, 80 per 100. Enak sekali loh ini nak. Ditambah 1/3. Oke. Terus yang kita lakukan adalah menyamakan penyebut. Kita lihat bilangan paling besar berapa? 100. 100 bisa dibagi 10? Bisa, tapi tidak bisa dibagi 3, berarti jangan 100. Lagi, kelipatan 100 berarti 200. Nah, bagi 10 bisa, bagi 3 tidak bisa. Selanjutnya 300. Bagi 10 bisa, bagi 3 juga bisa. Nah, berarti ini kita samakan menjadi 300. Oke, 300 berarti yang 10 dikali 30. Ya. 100-nya kali 3. 3-nya dikali 100. Enak sekali. Ayo, kita punya 24 kali 3 berarti 720 per 300 dikurangi 240 per 300 ditambah 100 per 300. Ya, karena sudah sama 300 semua, berarti kita tinggal operasikan yang pembilangnya. 720 kurangi 240 ditambah 100. Ketemunya adalah 580. Nah, kita sederhanakan. Nolnya boleh kita coret. Berarti kita tinggal punya 58 per 30. Bisa kita bagi 2. Ketemunya adalah 29 ya. Nah, 29 per 15. Enak sekali. Karena ini semua penyebutnya 15, berarti kita harus hitung. Kalau ini 29 dibagi 15, kita pakai bantuan porogapit. 29 dibagi 15. 15 kali 1 ya, berarti 15 sisanya 14. Berarti 1 sisanya 14 per 15. Nah, ketemunya adalah yang D. Isi. Oke, sekarang nomor 13, soal cerita pecahan. Yuk. Pokoknya kalau ada pecahan, ubah menjadi biasa. Karena pecahan biasa itu mudah ngitungnya. Ya, ibu mempunyai persediaan beras. Beras dimasak 1/1/5. Persediaan berasnya ibu berapa? Kita belum tahu. Berarti beras ibu, kita belum tahu ya, beras. Dimasak berarti dikurangi. Dimasak. Berapa yang dimasak? 1/1/5. Berarti kita ubah jadi pecahan biasa 6/5. Diberikan berarti berkurang lagi. Yang diberikan ke nenek 4/1/5. Berarti menjadi 21/5.
Kemudian diminta, nah masih dikurangi lagi, 2,73 berarti 273 per 100. Sisanya adalah, berarti setelah dikurangi, dimasak, setelah diberikannya, setelah diminta paman, masih bersisa 1237 per 100. Nah, kita jadi punya persamaan seperti ini. Tuh ya. Nah, terus bagaimana cara? Yang ditanya pasti berat beras mula-mula, berarti beras ini. Berarti untuk mencari berasnya, yuk kita tinggal tambahkan semua aja. Ditambah 6 per 5, ditambah 21 per 5, dikurangi 273 per 100. Enak sekali, tinggal kita jadikan 100. Yang ini kali 20. Yang ini juga dikali 20. Kita punya 1, 2, 3, 7 ditambah berapa ini? 120 ditambah 420 ditambah 273. Penyebutnya 100. Ketemunya adalah 2050 per 100. Tinggal kita beri 2 angka di belakang koma. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 14. Nomor 14 ini soal cerita tentang skala. Oke, skala ya, kita baca satu-satu. Tinggi gedung 6 meter. Berarti gedungnya 6 meter. Di depan gedung terdapat tiang bendera. Belum ada yang bisa di ini ya. Tiang bendera 2 meter lebih tinggi dari gedung. Nah, bisa kita cari. Tiangnya 2 meter lebih tinggi dari gedung. Gedungnya 6, berarti 6 tambah 2, berarti tiangnya 8 meter. Oke, selesai toh? Yang ditanya adalah selisih tinggi gedung dan tiang bendera pada gambar. Ya, kita selisihkan dulu. Selisih gedung sama tiang. Nah, selisih gedung sama tiang sebenarnya nggak usah nyari, wes ketemu iki 2 meter. Iya kan? 8 kurangi 6, 2 meter. Tinggal kita masukkan ke skala. CP banding CS. CP-nya 1, CS-nya 50. 2 meter kita ubah menjadi cm, berarti 200 cm. Kita taruh di sini karena CS. Nah, yang mau kita cari adalah CP. 500 jadi 200, berarti dikali 4. Yang ini dikali 4. Temunya adalah 4 cm. Nah, sebenarnya soal mudah loh Ki. Ya, ditanya cuma selisih kan, harusnya nggak perlu nyari aja, ini selisihnya 2 meter karena tiang bendera 2 meter lebih tinggi. Itu sudah ketemu. Tinggal kita masukkan ke skala untuk menghitung JP. Ya. Oke, sekarang nomor 15. Nah, nomor 15 ini soal cerita tentang satuan kuantitas, karena ada lusin, ada kodi, itu ya. Masih ingat ya? 1 lusin, 12 buah. Ada kodi, berarti 1 kodi, 20 potong atau 20 buah. Karena kalau kodi itu biasa digunakan untuk konveksi atau pakaian-pakaian ya. Nah, sekarang kita ke kalimat pertama. Ada topi, ada dasi, ada kaos olahraga. Nah, berarti kita ubah satu-satu dulu ya. Topi 0,5 berarti 5 per 10. Ya kan, karena satu lusin ada 12, berarti kita kali 12. Nah, kita sederhanakan aja ini. 1, 2, berarti 12 per 2, ketemunya 6.
topinya 6. Oke, terus dasi 1 lusin lebih 12, berarti 12 ditambah 2, ketemunya 14. Dan kaos 1 kodi lebih 7 potong. Nah, 1 kodi karena 1 kodi 20 berarti 20 ditambah 7 berarti 27. Oke, jadi persediaannya topinya 6, dasinya 14, kaosnya 27. Nah, sekarang kita ke kalimat berikutnya. Untuk menghadapi tahun pelajaran baru, koperasi membeli lagi barang-barang tersebut sehingga persediaannya menjadi yang tadinya 6 sekarang menjadi berapa? Nah, gini ya. Ini persediaan Bu Ratna awal. Nah, ini persediaan akhir. Nah, persediaan akhirnya karena sudah membeli, topinya menjadi 4 lusin. Berarti 4 kali 12, topinya menjadi 48. Dasi 4 lusin, berarti 4 kali 12 juga 48. Kemudian kaosnya 3 kodi. 3 kodi berarti 3 kali 20, berarti 60. Apa sih yang ditanyain? Banyak masing-masing barang yang dibeli. Kalau tadinya 6 jadi 48, berarti topinya 48 dikurangi 6. Berapakah dia? 42. Cari yang topinya 42, hanya satu-satunya adalah D. Dah, nggak usah ngitung dasi, nggak usah ngitung kaos. Ketemu. Hemat waktu. Nah, itulah salah satu keuntungan pilihan ganda. Nomor 16. Kalau tadi soal cerita satuan kuantitas, sekarang soal cerita sudah terlihat ini satuan berat. Ada gram, kilogram, kuintal. Nah, kita rubah dulu ya. Oke, yang ini tetap, kemudian yang ini 1,5 kW atau kuintal. Berarti kita rubah jadi kilogram. Ketemunya adalah 150 kilogram. Yang ini sudah tetap, yang ini 500 gram. Nah, supaya 500 gramnya kita ubah menjadi kilo juga. Berarti 0,5 kilo. Sudah, ada lagi ya. Nah, oke, sekarang kita baru ke ceritanya. Putih ini mempunyai gula pasir 38 kilo. Gula pasirnya 38 kilo. Ia menambah persediaan sebanyak 1,5. Berarti 38 ditambah 150. Oke, karena menambah. Wis cedok kalimatnya. Berarti 188 kilo. Gula pasirnya 188 kilo. Gula pasir dikemas ada 2. Yang satunya 1 kilo, yang satunya 500 gram. Banyak kemasan 500 gram adalah 124. Berarti sudah berapa kilo yang dibutuhkan untuk kemasan 500 gram? Nah, karena kemasan 500 gram tadi menjadi setengah kilo, berarti 0,5 kali 124. Berapa kilo ini? 5/10 kali 124. Nah, kita sederhanakan. Ketemunya adalah berapa ini? Kita coret ya. 1, 2, berarti 124/2 berarti 62. Nah, yang dikemas ke dalam kemasan 500 gram ada 62 kilo. Berarti sisanya dikemas dalam kemasan 1 kilo. Ya tinggal kita kurang. 6, 2, 1. Selesai. Nah, enak ya. Hati-hati ininya. 500 gram. Yang dikemas ke dalam 500 gram ada 124, berarti kita kalikan 0,5 kali 124. Kenapa 0,5? Karena 500 gram 0,5 kilo, biar enak nanti nguranginya.
Tuh ya, selesai ya. Sekarang nomor 17. Kalau tadi soal cerita berat, sekarang soal cerita waktu. Kenapa? Nih ada abad, ada dasawarsa, ada windu. Masih ingat, 1 abad itu adalah 100 tahun. 1 dasawarsa itu 10 tahun. 1 windu itu 8 tahun. Ya, kita harus tahu ini dulu. Maka ini akan menjadi soal yang mudah kalau kita tahu berapa abad, berapa dasawarsa, berapa windu. Nanti ada lagi 1 lustrum. Nah, tapi di sini nggak ada buat pengetahuan. Biar nanti kalau keluar lustrum kalian tahu. Lustrum itu adalah 5 tahun. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita rubah dulu yang, karena ini tahun, berarti kita rubah dulu yang belum tahun biar jadi tahun. Oke, 2 abad berarti adalah 2 kali 100, 200 tahun. 6 dasawarsa berarti 6 kali 10, 60 tahun. Kemudian setengah windu berarti setengah kali 8, 4 tahun. Nah, sudah kita rubah semua. Yang ini sudah tahun, berarti tidak usah kita rubah. Kita sekarang ke soal. Keraton sudah ada sebelum museum. Berarti duluan keraton ya sama museum. Keraton dulu baru museum. Nah, pada tahun 2019 usia keraton. Nah, keraton 2 abad berarti 200, 6 dasawarsa 60 berarti 200 tambah 60, setengah windu 4 tahun ditambah 4. Usia keraton itu tahun 2019 itu adalah 264. Itu tahun 2019. Nah, selisih usia keraton dan museum, selisih ya. Keraton dan museum, nah, kayak gini loh nak, kalian analisis itu boleh di garis-garis kayak gini. Selisihnya 235. Berarti usia museum berapa? Kalau keraton 264, selisihnya 235, berarti usia museum itu kan lebih muda daripada keraton. Berarti 264 dikurangi 235. Ya, karena museumnya lebih muda, maka kita kurangi. Ketemunya adalah ini 29 tahun. Usia museum tahun 2019 baru 29 tahun. Nah, apa yang ditanya? Museum dibangun tahun. Ya udah, tinggal kita kurangkan karena 2019 usianya 29 tahun, berarti lahirnya kita kurangkan. Nah, 0 ini 1 berarti ini 9, ini 11. Nah, 11 kurangi 2, 9, 90. 1990. Jadi baru dibangun tahun 1990 itu museum. Tuh ya. Jadi karena duluan keraton, nah nek selisihnya 235 berarti museumnya lebih muda usianya, maka dia dikurangi. Oke, selesai nomor 17. Nomor 18. Nomor 18 ini soal merubah satuan volume. Oke, masih ingat ya? Liter berarti sama dengan 1 liter, berarti 1 dm pangkat 3. Kemudian cc itu berarti cm pangkat 3. Terus udah ya. Nah, ini jadi ada 2 ini. 1 liter 1 dm pangkat 3, berarti ini nanti kalau ada mililiter ini sama dengan 1 mililiter. Sekarang dari awal 103 liter. Nah, liter ke dm udah sama kan? Berarti tetap 103. Oke, dikurangi 6000 cc berarti 6000 cc berarti 6000
CM pangkat 3. CM pangkat 3 jadi DM, berarti kita naik ya, naik 1. Naik 1 berarti tinggal kurangi nolnya 3, berarti 6. DM pangkat 3, berarti 103 dikurangi 6. Ditambah 28.000 CM pangkat 3. Naik lagi. Naik 3, berarti hilang nolnya, naik 3. Naik 1, hilang nolnya 3, berarti 28 DM pangkat 3. Ditambah 28. Nah, sudah. Tinggal kita operasikan. 103 dikurangi 6 ditambah 28. Ketemunya adalah 125. Nah, soal mudah ya. Soal mudah. Oke, yang selanjutnya nomor 19. Nah, ini soal sulit karena belum pernah kalian temui. Tapi sebenarnya ini kalian pernah melakukan loh ya, menyambung tongkat ini. Nah, Ade punya 3 tongkat, ketiga tongkat disambung. Nah, menyambung tongkat berarti pelajaran HW. Oke, kita ilustrasikan ya, Rana taruh di atas. Jadi kalau ada tongkat, cara menyambung tongkat, kalau kalian dulu HW-nya benar-benar memperhatikan, tongkatnya disambungnya kayak gini toh. Nah, jadi dengan tali, terus ini nanti disambung pakai tali, ya kan? Seperti itu kan? Nah, terus ini boleh seperti ini ya, cara menyambungnya kan bisa seperti ini, atau nanti ada yang alternatif lain menyambungnya begini. Nah, boleh di atas 2. Nah, kalau ini kan selang-seling. Kalau ini begini, ini pakai tali, ini pakai tali. Nah, bisa. Ya, jadi menyambung tongkat itu seperti ini. Ya, bukan hanya disambung, karena ini kan dihimpit toh. Dengan cara dihimpitkan. Nah, seperti ini. Jadi ini ada yang menghimpit. Ya, kalau kita lihat, kita pakai 1 atau 2 bebas ya. Nanti hasilnya sama. Misal kita pakai yang kedua ya. Oke. Yang kedua, tongkat pertama. Nah, tongkat pertama ini ya. Tongkat pertama ada bagian ini yang dihimpitkan dengan tongkat kedua. Kalau tongkat pertamanya utuh, berarti tongkat keduanya hilang 1 himpitan ini. Nah, kemudian yang ini, tongkat ketiga utuh ya. Nah, tongkat kedua hilang 1 himpitan ini. Gitu. Jadi ada yang terpotong. Nah, kalau tongkat sesungguhnya disambungnya seperti ini, itu nggak ada yang terpotong. Tapi kan kita nggak mungkin menali dengan cara iya nali, kan susah sekali. Harus ada yang terpotong. Maka cara menyambungannya bisa 1, bisa 2. Nah, yang terpotong ini adalah ujung yang dihimpitkan ini. Ada berapa di sini? Ada 1, ada 2. Ada 2 yang terpotong. Ya, kalau yang ini nggak ada yang terpotong, tapi kita tidak bisa menegakkan tongkatnya, soalnya nggak tersambung. Gimana caranya menyambungkan? Masuk pakai lem. Nah, jadi menghimpitkannya tuh seperti ini, seperti 1 atau seperti 2, bukan yang ini. Nah, itu ya. Kita ubah dulu, yang dam jadi M. Yang M tetap, yang DM juga jadi M. Oke, 0,36 dam. Berarti 36 per 100 dikali dam ke M itu 1 ya. Oh, kita ubah jadi CM aja yang paling kecil. Ini ya, yang paling kecil dulu. Biar nanti kita tidak bekerja dengan koma, oke? Kita ubah jadi CM, berarti ini dikali 100. Iya betul ya. Dam ke CM berarti dikali 1000. Nah, berarti 360 CM. Kemudian 4,2 M kita rubah jadi CM ya, karena di sini ada CM, nanti tidak kita bekerja dengan koma. Berarti 42 per 10 dikali 100. Maka kita ketemu 420. Kemudian 27 DM berarti menjadi 270 CM. Nah, ini ya. Jadi ada ini, terus 30 CM-nya sudah tetap. Nah, ada yang punya 3 tongkat, berarti yang ini 360, yang ini 420, yang ini 270. Ketiga tongkat disambung dengan cara menghimpitkan. Gambarnya sudah terlihat ya.
Nah, panjang ujung tongkat yang dihimpitkan berarti iki loh. Yang ditali ini panjangnya adalah 30 cm. Nah, ini juga 30 cm. Panjang setelah disambung. Nah, kalau disambung kan harusnya seperti ini. Kalau lurus. Nah, sekarang nggak lurus. Ada yang hilang. Berarti caranya ya kita tambahkan semua tetap. Nah, tapi karena ada yang hilang. Berapa tadi yang hilang? Yang hilang ada 2. Berarti dikurangi 30, dikurangi 30. Ya. Ketemunya adalah 990 cm. Tapi dia dipindah jadi M. Wes ketok 990, berarti jadinya 9,9 M. Seperti itu ya. Jadi cara menyambung tongkat dengan dihimpit ilustrasinya adalah seperti nomor 1 atau nomor 2, bukan seperti yang nomor 3. Ini salah. Oke, selesai. Sekarang nomor 20, soal mudah. Kita disuruh menyebutkan sifat bangun apa ini. Nah, itu ya. Kita ke nomor 1. 2 pasang sisi sejajar. 2 pasang Ayo, 2 pasang sisi sejajar. Berarti sekarang kita gambar dulu bangunnya. Jajar ginjang itu seperti apa? Seperti ini ya. Belah ketupat itu seperti apa? Belah ketupat kan gini. Nah, sisinya sama semua. Terus layang-layang, jelas layang-layang, seperti layang-layang. Trapesium sama kaki. Nah, kakinya sama panjang. Oke, sekarang kita ke kalimat pertama. Mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Ini punya sisi sejajar. Ini tidak punya sisi sejajar, layang-layang, berarti jangan pilih C. Belah ketupat ini bisa juga sisi sejajar. Ini juga, tapi trapesium itu hanya 1 pasang. 1 pasang itu hanya ini sama ini. Yang ini kan nggak sejajar. Berarti trapesium sama kaki jangan dipilih. Kemungkinannya A atau B. Sekarang, yang pernyataan kedua. Mempunyai 2 pasang sudut sama besar. 2 pasang sudut sama besar. Nah, ini sudutnya sama, 1 pasang. Ini sudutnya sama, 2 pasang. Oke, yang ini juga 1 pasang, ini 2 pasang. Nah, berarti bisa. Pernyataan kedua, dua-duanya tetap bisa. Nah, sekarang yang pernyataan ketiga. 2 diagonalnya tidak sama panjang. Nek kesulitan mikir diagonal, sekarang kita ke kalimat keempat. Tidak mempunyai simetri lipat. Sing ngendi? A atau B? Udah jelas. Kalau belah ketupat bisa. Belah ketupat itu simetri lipatnya. Ini ya, 1, 2. Bisa ada 2. Kalau jajar ginjang, nah coba kita lipat. Kalau dilipat ke sana mencing rene, dilipat ke sana mencing sono. Dia tidak punya simetri lipat. Ya sudah, jawabannya adalah yang A. Jadi kata kuncinya mah justru di sini. Tidak mempunyai simetri lipat. Iki punya. Jajar ginjang nggak punya. Ya, ternyata kata kuncinya ada di kalimat keempat. Mudah ya, soal mudah digambar. Kalau tidak bisa membayangkan, gambar benda itu.